Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Novidiana. Dukung terus yuk channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab ke-28 dengan judul Maukah kamu mengandung anak-anakku? Mau kan kamu mengandung calon anak-anakku? Menjadi ibu dari calon anak-anakku, kata Ethan. Ralin menatap Ethan tidak percaya. Mengandung? Apakah Ethan benar-benar sudah mencintaiku? Batinnya. Ralin, panggil Ethan, yang tidak kunjung mendapat jawaban dari Ralin. Mengandung? Tanyanya. Ethan mengangguk. Mau kan kamu menjadi guru pertama untuk anak-anakku kelak? Ralin diam dan dalam hatinya merasa senang. Ralin masih tidak percaya dan terus memandang Ethan. Baiklah, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksa, kata Ethan kecewa. Apa aku bilang tidak mau? Tanya Ralin. Jadi? Tanya Ethan. Apa kamu tidak malu anak-anakmu tumbuh di rahim wanita sepertiku? Kata Ralin. Malu kenapa? Kamu wanita baik-baik dan aku mempercayaimu. Jadi apa kamu mau? Kata Ethan. Ralin menatap Ethan, kemudian mengangguk. Ethan tersenyum dan memeluk Ralin. Jadi kita harus sering-sering bikin ya, kata Ethan, membuat Ralin mendorong Ethan menjauh dan beranjak untuk pergi. Tapi dalam hatinya ia merasa senang dan mulai percaya Ethan benar-benar mencintainya. Sekarang dia tidak peduli bagaimana hubungan Ethan dengan adik kembarnya. Yang penting Ethan sudah mencintainya dan ingin memiliki anak dengannya. Ethan tersenyum saat melihat Ralin yang salah tingkah. Gimana? Mau ya? Sering-sering produksi, kata Ethan sambil mengikuti Ralin. Sejak pulang dari kebun teh tadi, Ralin sibuk di dapur untuk membuat pie apel bersama Anissa. Sudah Kak Nis, tinggal nunggu matang. Kak, aku tinggal ke kamar dulu ya, nanti aku balik lagi, kata Ralin. Iya, santai aja Lin, Jojo kan bareng Bude, anteng dia, kata Anissa. Ralin tersenyum dan pergi. Sampai di kamar, Ralin melihat Ethan sedang mengemasi baju-bajunya. Loh, mau kemana? Tanya Ralin. Pulang, ada masalah di kantor dan kita harus kembali siang ini, kata Ethan. Ralin segera membantu Ethan memasukkan baju ke dalam koper miliknya. Apa Bunda sudah tahu kamu mau kembali? Soalnya kan rencana kita di sini masih 2 hari lagi kan, kata Ralin. Udah kok. Tadi saat aku dapat telepon, kebetulan bersama Bunda tadi. Fadil juga berjalan ke sana, kata Ethan. Loh, bukannya lagi nganterin Kak Risa? Tanya Ralin. Iya, tapi saat mendengar kabar, Fadil segera beli tiket ke Jakarta, kata Ethan. Ralin mengangguk paham. Aku ganti baju dulu, kata Ralin. Oke, aku tunggu di bawah ya, kata Ethan. Ralin mengangguk. Ralin segera mengganti bajunya dan turun ke bawah. Ralin turun ke bawah dengan kaos dan celana. Ralin melihat Gendis yang menatapnya dengan tatapan sedih. Mami, kok cepet sih baliknya? Gendis sedih, hati Gendis sakit. Lihat Mami balik, kata Gendis. Sayang, nanti kapan-kapan Mami kecil kesini lagi. Jangan sedih ya, kata Ralin. Janji Mami, kata Gendis. Janji sayang, nanti Mami akan ajak Dedi kecil berkunjung ke sini, kata Ralin. Baiklah, hati-hati di jalan, kata Gendis. Ralin pamit ke semua keluarga besar Ethan dan segera menyusul Ethan yang sudah menunggunya di dalam mobil. Ralin melambaikan tangannya saat mobil mulai berjalan meninggalkan rumah Anissa. Kapan-kapan kita kesini, jangan sedih, kata Ethan.
Dalam perjalanan pulang, Ralin banyak diam dan lebih sering menghadap luar. Malang yang asri meninggalkan banyak kenangan untuk Ethan dan menjadi saksi di mana Ralin menjadi istri Ethan yang seutuhnya. Menjadi ibu dari anak-anakku, kata itu terngiang di telinganya. Ralin memejamkan matanya dan berharap pilihannya benar. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Ethan. Nggak ada, kata Ralin. Dalam pesawat pun Ralin lebih suka diam, membuat Ethan bingung. Kamu kenapa? Tanya Ethan. Nanti kalau sampai Jakarta, boleh aku ke kafe Bila untuk bertemu Bila? Tanya Ralin. Tentu dong, tapi pulangnya jangan malam-malam ya. Aku juga sampai langsung ke kantor, kata Ethan. Sampai di Jakarta, Ethan sudah ditunggu oleh supirnya yang akan mengantarnya langsung ke kantor. Pak Selamat, langsung ke kantor ya. Setelah itu tolong antar Ralin bertemu dengan temannya, kata Ethan. Baik tuan, kata Pak Selamat. Pak Selamat segera mengendarai mobilnya menuju kantor Ethan. Sampai di kantor, Ethan segera turun. Tapi sebelumnya ia mengecup bibir Ralin. Itu cukup membuat Ralin malu, karena Pak Selamat melihatnya. Hati-hati, pesan Ethan. Ralin yang masih merah pipinya karena malu hanya mengangguk. Pak Selamat segera menjalankan mobilnya untuk mengantar Ralin bertemu temannya. Ralin yang masih sedikit malu mencoba membuka percakapan. Apa kabar Pak? Tanya Ralin. Alhamdulillah non, baik, kata Pak Selamat. Oh ya Pak, langsung aja ya ke alamat ini, kata Ralin, menunjukkan alamat kafe Bila. Baik non, kata Pak Selamat. Tidak lama Ralin sampai di kafe Bila. Nanti kalau Ralin mau pulang, Ralin telepon Pak Selamat. Sekarang Pak Selamat boleh pulang dulu, kata Ralin. Ralin segera masuk ke dalam kafe. Hai Beb, sapa Bila saat melihat Ralin masuk kafenya. Oleh-oleh mana? Tanya Bila. Hehehe, gak sempat beli. Kan rencana pulang baru 2 hari lagi. Berhubung ada masalah, jadi ya pulang cepat, kata Ralin. Aku lihat-lihat wajah pulang bulan madu kusut bener, kata Bila. Aku gak bulan madu Bila. Ada acara di rumah kakaknya Ethan, kata Ralin. Anggap saja bulan madu. Ada cerita? Tanya Bila. Banyak, tapi aku gak bisa cerita semua, kata Ralin. Bila mengangguk mengerti. Aku tahu. Cerita saja, apa yang membuatmu bingung? Tanya Bila. Aku merasa masih ada rahasia yang belum Ethan ceritakan. Tapi kemarin Ethan bilang ingin aku mengandung anak-anaknya, kata Ralin. Loh, bagus dong. Berarti dia mempunyai harapan bersamamu. Terus apa yang membuatmu bingung? Tanya Bila. Cerita masa lalunya, jawab Ralin. Kenapa dengan masa lalunya? Tanya Bila. Ralin menggeleng. Maaf, aku gak bisa cerita, kata Ralin. Karena itu adalah aib suaminya. Oke, gini ya Beb, menurutku masa lalu biarlah jadi masa lalu. Sekarang kamu harus fokus dengan kehidupanmu sekarang. Terima masa lalunya dan percaya padanya, kata Bila. Aku takut apa yang dikatakan itu hanya ingin membuatku tenang, kata Ralin. Apa yang dia katakan? Tanya Bila. Dia mulai mencintaiku, tapi aku masih ragu. Karena aku rasa hatinya masih belum sembuh, kata Ralin. Apa kamu mencintainya? Tanya Bila. Ralin diam dan perlahan mengangguk. Kecepatan gak sih? Aku sudah merasa nyaman saat bersamanya. Aku juga merasa kalau aku sudah jatuh cinta sama dia, kata Ralin. Ya enggak lah Lin, cinta itu gak ada yang tahu kapan dia datangnya. Tapi
Kalau hati sudah merasakan cinta, mau bagaimana lagi? Kata Bila. Ralin mengangguk. Ingat, kamu punya masa lalu. Begitu pula dengan suamimu. Suamimu bisa menerimamu. Kamu harus bisa menerima masa lalunya. Nasihat Bila. Iya, makasih ya Bil. Aku lega sekarang, kata Ralin. Kamu kelihatan capek, kata Bila. Aku belum pulang ke rumah, kata Ralin. Astaga, jadi dari Malang terus ke sini, kata Bila. Ralin mengangguk. Pulang sana istirahat, usir Bila. Tega kau Bil mengusirku, kata Ralin dengan mimik wajah sedih. Iya, aku usir kamu, kata Bila dengan wajah sangarnya. Karyawan Bila memandang Bila kaget karena bosnya yang biasa baik berubah menjadi kejam dengan mengusir sahabat baiknya. Bila dan Ralin saling pandang, kemudian tertawa bersama. Hahaha, mereka kira kita benar Ralin, kata Bila. Iya, kaget loh karyawanmu tadi, kata Ralin. Pulang sana, kalau kamu capek, kapan jadinya keponakanku, kata Bila. Ralin menatap tajam Bila. Jangan terlalu banyak pikiran ya Lin, nanti proses pembuahannya terganggu, kata Bila. Cuy, ngomong apa sih? Aku belum kepikiran buat anak ya, kata Ralin. Tapi kan udah pernah merasakan cara memproduksinya kan, kata Bila. Bila, jangan bahas itu. Bila hanya tertawa. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan dan membaca bab 28. Kita jumpa lagi di bab 29 ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.